Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Tidak terasa kita masuk di awal bulan Agustus. Artinya kita sudah melewati setengah tahun dari tahun 2023. Tuhan tetap menyertai kita. Mari pagi hari ini kita mau bawa diri kita bersatu hati, kita mau naikkan ucapan syukur. Kita mau menyembah Dia, kita tinggikan Dia, kita bersyukur, berterima kasih buat segala yang baik. Apapun yang Tuhan berikan, kita mau katakan Tuhan itu baik. Mari kita mau teduh sejenak, kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan. Haleluya. Aku mau bersyukur.
kami kagum dan hormat akan Engkau. Kami bersyukur kalau kami menjadi anak-anak-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mau katakan kepada jiwa kami, aku mau bersemangat Tuhan, aku mau mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan lanjutkan pujian kami. Kami akan lanjutkan penyembahan kami. Biarlah Engkau bertahta di atas pujian kami, di atas penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, ibadah ini sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Karena ibadah ini adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan, semua kami siap memuji, bersorak bagi Engkau. Kami membutuhkan urapan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan bebas memuji Tuhan. Kami akan bebas menyembah Engkau. Masuk di dalam hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita semua diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, sore hari ini kita mau berbicara tentang sosok yang saya pribadi jarang menemukan di dalam khotbah-khotbah, baik di YouTube untuk dibicarakan. Ya, kalau toh ada, saya pernah menemukan satu khotbah, kalau toh ada, maka sisi jeleknya itu yang diungkapkan. Dan saya memang beberapa kali di dalam memberitakan firman Tuhan tentang pribadi ini, yaitu yang bernama Esau, saya menyampaikan juga tentang hal yang kurang baik, tidak baik. Bagaimana dia menganggap rendah hak kesulungan, itu saja. Beberapa kali saya menemukan di YouTube, itu saja yang dikupas. Tapi tentu ada hal yang menarik untuk kita bicarakan, menjadi pelajaran dalam hidup kita tentang sosok pribadi Esau ini, Bapak Ibu. Sehingga pada sore hari ini kita belajar dengan satu tema, dengan satu judul yang tidak umum, tidak lazim, yaitu Esau dan kasihnya. Nah, mari kita akan coba lihat siapa pribadi Esau ini. Kita buka di dalam Kejadian 26 ayat 34 sampai dengan 35. Ya, Kejadian 26 ayat 34 sampai dengan 35. Tolong dibacakan. Kejadian 26 ayat 34 sampai dengan 35. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beeri orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribkah. Ya, di dalam kejadian ini dikatakan bahwa Esau, kita belajar bersama Bapak Ibu ya tentang Esau ini. Dia mengambil istri dari orang Het, bangsa Kanaan, yaitu Yudit dan Basmat. Kejadian 26 ayat 34 sampai dengan 35 tadi. Juga ada orang Het dan yang bernama Oholibama, yaitu orang Hewi. Mari kita coba bandingkan di dalam Kejadian 24 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Kejadian 24 ayat 2 sampai dengan 4. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan, yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada saudara-saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita tentu tahu ya silsilah ya. Jadi silsilah Abraham kemudian punya anak yaitu Ishak dan Ismail ya. Oke. Jadi dari Ishak inilah kemudian turun dua turunan anak kembar yaitu Esau dan Yakub. Kita lihat ya, di awal tadi Abraham di dalam
Kejadian 24 ayat 2 sampai dengan yang keempat tadi, dikatakan bahwa ketika Abraham itu tua dan kemudian melihat bahwa anaknya yang bernama Ishak ini belum punya pasangan, sehingga dia minta kepada hambanya yang bernama Eliezer ini dengan sebuah sumpah, yaitu jangan engkau mengambil seorang istri untuk anakku ini, perempuan-perempuan dari Kanaan yang diantaranya aku diam. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, tentang hukum perkawinan ini Abraham tahu bahwa Tuhan memang melarang hal itu. Bukan maksud Abraham dari pribadinya, tapi Tuhan sendiri yang melarang Abraham untuk hati-hati dengan bangsa-bangsa di mana engkau tinggal, yaitu bangsa Kanaan. Jangan bergaul dengan mereka. Bergaul saja tidak diperbolehkan, apalagi kemudian mengambil istri dari bangsa itu. Tentu Allah punya alasan, Bapak Ibu. Dan alasan Allah, karena kalau kamu nanti mengambil istri dari bangsa ini, hatinya akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Tapi kita lihat ya, Esau yang semestinya tahu hukum ini, jadi kita melihat ini dua kesalahan terbesar dari Esau. Ya, saya ungkapkan terlebih dulu hal yang negatif dari Esau. Dia mengambil istri. Ada dua kesalahan besar dari Esau. Dia mengambil istri dari orang-orang yang memang bapaknya sendiri, leluhurnya Abraham itu tahu, jangan ngambil itu. Tapi dia ambil. Yudit dan Basman dia ambil menjadi istrinya. Juga ada, ini nama orang ya. Juga ada orang Het diambilnya juga. Kemudian Oholibama diambil juga orang Hewi. Padahal tentang bangsa-bangsa ini Abraham sebagai leluhurnya tahu jangan ambil itu. Kalau Bapak Ibu senang membaca Alkitab, jangan terkejut dengan kata-kata ini ya, ini basmatnya. Di lain tempat itu disebut sebagai mahalat, namanya itu mahalat. Jadi kalau disebutkan di sini basmat, kemudian di sini ada mahalat, ini adalah anak Ismail. Oke Bapak Ibu ya. Jadi ini dua nama ini jangan sampai mengacaukan pikiran kita ya. Yudit dan Basmat ini adalah dua-duanya adalah orang Kanaan yang ini ya. Saya pelan-pelan begini Bapak Ibu. Jadi karena begitu banyak nama-nama di dalam Alkitab yang namanya sama. Jadi harus kita pahami namanya sama itu kita harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Ini ada Basmat dan ada Yudit, ini adalah orang Kanaan, istri dari Esau. Kemudian dia tahu kedua orangnya itu nggak suka kalau istrinya itu orang Kanaan. Oke? Ya, nggak suka. Maka dia kemudian mengambil lagi perempuan lain sebagai penyejuk di sini, sebagai penyejuk atas kebencian orang tuanya karena dia melakukan kesalahan dari pernikahan itu. Diambillah mahalat atau di tempat lain disebut basmat yang berbeda dengan basmat di tempat ini. Oke ya. Basmat yang kedua ini adalah anak Ismail. Berarti keturunan Abraham. Ya, untuk apa? Untuk meredakan kebencian kedua orang tuanya itu. Karena kedua orang tuanya itu sangat sebel, sangat benci sekali kalau Bapak Ibu baca ya. Sangat sebel sekali dengan
pernikahan anaknya ini karena anaknya ngambil orang Kanaan ini. Kemudian dia ambillah sebagai penyejuk, dia ambil Basmat atau Mahalat anak Ismail, notabene anak Abraham. Masih punya hati untuk menyenangkan orang tua. Kesalahan berikutnya, tentu Bapak Ibu ya. Jadi hukum pernikahan, catatan saja. Jadi hukum pernikahan bangsa Israel itu adalah hukum Musa yang muncul setelah kurang lebih 500 tahun baru hukum itu secara legal, secara tertulis, hukum itu ditulis. Ya. Zaman Abraham itu 2000 sebelum Masehi. Musa lahir itu 1527 sebelum Masehi. Tapi kalau Bapak Ibu baca di dalam Keluaran, nah ini tolong dibaca. Keluaran 34 ayat 15 sampai dengan 16, ini hukum yang tertulis. Kalau tadi bukan hukum yang tertulis, itu hukum hati nurani yang Tuhan berikan, perintah itu kepada Abraham. Dan kemudian dilegalkan hukum itu. Keluaran 34 ayat 15, ayat yang ya. Keluaran 34 ayat 15 ayat sampai 15 sampai dengan 16. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu apabila mereka bersinah dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka. Maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelian mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan bersinah dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk bersinah dengan mengikuti Allah mereka. Ini hukum tertulis yang muncul ya sekitar berapa ini Bapak Ibu ya? 500 tahun. Kurang lebih 500 tahun setelah Abraham ada. Nah ini, baca juga ini, 1 Raja-Raja 11 ayat yang kedua. 1 Raja-Raja 11 ayat yang kedua. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Bapak Ibu Saudaraku, kenapa Esau melakukan ini? Inilah kesalahan Esau. Kesalahan pertama, Esau tidak memperhatikan hukum yang umum. Hukum yang sudah ada. Apakah Esau nggak tahu? Tahu. Sebab adiknya Yakub, saudara kembarnya, memperhatikan keadaan ini. Jadi Yakub itu tahu sehingga dia tidak mau seperti kakaknya yang asal kemudian kawin dan akhirnya melanggar. Yakub tahu. Yakub mengambil istri ya dari saudaranya. Sehingga dia nggak main-main, kemudian dia pergi ke Laban. Ngambillah di situ. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kesalahan kedua yang ini banyak di expose gitu ya, yaitu menganggap ringan hak kesulungan. Kejadian 25 ayat 31 sampai dengan 34. Ya, tolong dibaca. Kejadian 25 ayat 31 sampai dengan 34. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Hak kesulungan itu.
Jadi apa itu hak kesulungan Bapak Ibu? Ya, hak kesulungan itu 3 bagian ini hak kesulungannya. Supaya kita tahu. Ini berkat hak kesulungan ya. Yang pertama, berkatnya itu tanah sumber kehidupan, gandum dan anggur itu melimpah. Jadi berkat hak kesulungan itu bukan sekedar berkat hak waris yang kemudian 2 kali lipat dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Itu hak kesulungan. Tetapi kalau kita belajar mengenai hak berkat yang diberikan oleh Iskak kepada anaknya Esau dan Yakub yang kemudian mencuri hak kesulungan itu, maka kemudian Iskak kemudian memberkati Yakub dengan berkat tanah di mana engkau mengusahakan, yaitu berupa gandum dan anggur, itu akan melimpah. Yang kedua, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu. Engkau akan menjadi tuan atas saudaramu. Siapa yang mengutuk akan dikutuk, dan siapa yang memberkati akan diberkati. Bisa Bapak Ibu baca tentang berkat dari Iskak ini. Ya. Yakub pencuri. Sekali lagi, hak kesulungan tidak ada lagi Bapak Ibu. Sehingga kalau kita membaca di dalam Ibrani 13, ya mungkin bisa dibaca ya, Ibrani 13 ayat yang sebentar saya cari. Ayat yang ke-16 sampai dengan 17 kalau nggak salah. Ya. Ibrani 13 ayat yang ke-16 sampai dengan 17. Iya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantu. Ibrani 12 ayat 16 sampai dengan 17. Ibrani 12 ayat yang ke-16 dan 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Mencucurkan air mata itu bahasa aslinya ditulis dakruwo. Dakruwo itu merengek-rengek, dakruwo itu sampai menyesali. Karena nggak mungkin dia bisa memperbaiki itu nggak mungkin. Ya. Kalau dia bisa berbuat baik, tidak akan bisa mengembalikan hak kesulungan. Sebab kalau hak kesulungan sudah diberikan, maka dia tidak akan memperoleh hak kesulungan. Jadi bagi kita Bapak Ibu, mungkin kita tidak terlalu penting, tapi bagi orang Israel pada saat itu hak kesulungan sangat penting. Sebab bukan hanya menyangkut hak waris yang 2 kali lipat dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Tetapi menyangkut berkat yang sudah saya sampaikan ini ada 3 hal utama berkat. Yang pertama berbicara tentang tanah, yaitu tentang sumber kehidupan. Yang kedua tentang bangsa-bangsa takluk, itu berbicara tentang harkatnya dia sebagai tuan, bukan sebagai hamba. Kemudian yang ketiga tentang janji Tuhan, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk, siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Sengaja saya tidak tampilkan mengenai 2 kali lipat hak waris itu. Karena isi dari doa berkat yang dilakukan Iskak kepada Yakub, penerima hak kesulungan, itu ini Bapak Ibu. Begitu hak kesulungan itu diterima, maka tidak ada lagi berkat untuk anaknya. Ya tentu gak bisa Bapak Ibu. Kalau sudah diberkati, kamu akan menjadi tuan dan saudaramu akan menjadi hamba dari kamu. Kan gak mungkin kemudian ini juga tuan gitu loh. Sehingga untuk Esau yang sudah menjual hak kesulungan itu, kalau Bapak Ibu lihat ya, kemudian kamu berjuang saja. Sehingga berat beban hidupmu akan ringan kalau engkau
mempertaruhkan ya, berjuang lebih keras, berjuang gitu. Karena inilah maka menyebabkan Esau marah, menyebabkan Esau dendam, menyebabkan Esau muncul niat untuk membunuh Yakub. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pokok masalahnya Yakub itu cerdik dan Esau ceroboh. Ya. Anak kembar sebagai yang bungsu adalah takdirnya. Ya kan, saya pakai bahasa sederhana, takdir dia. Yakub tidak bisa mengubah. Saya sebagai anak bungsu, maka sebagai anak bungsu tidak berhak atas hak kesulungan. Itu takdirnya. Sebab dia lahir beberapa detik setelah Esau lahir. Gak bisa diubah hal itu. Tetapi soal hak kesulungan dan pernikahan dengan sebangsanya dipahami dan dimengerti baik oleh si Yakub ini. Oke Bapak Ibu ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu saya anak kedua, itu takdir saya. Dari 5 bersaudara, saya anak kedua. Ini takdir saya nggak bisa mengubah hal itu, saya nggak minta kok. Ya. Tapi kita lihat ya, ke Esau di sini. Jadi dia anak kembar, sebagai yang sulung adalah takdirnya, tetapi soal hak kesulungan dipandang ringan dan tidak penting baginya. Apalagi kemudian dikaitkan dengan pernikahan itu tadi. Pernikahan tadi sudah selesai. Ya, sudah selesai. Maksudnya gini, saya salah. Sekarang saya akan memperbaiki diri. Jangan dibawa konsepnya untuk kehidupan sekarang Bapak Ibu ya. Abraham punya berapa istri? Berapa istri Abraham? Tiga. Apa saja? Iya. Sarah, Hagar, Ketura. Ya. Jangan kemudian Abraham boleh, saya juga boleh dong. Enggak gitu ya. Sama dengan Esau. Esau ketika dia salah, kemudian dia memperbaiki, oke, aku kawin lagi dengan Basmat. Aku kawin lagi dengan Mahalat. Itu nama yang sama. Ya, aku kawin lagi. Oke, pernikahan udah selesai. Dalam arti kata, dia punya salah kemudian diperbaiki. Ya, ini sekali lagi supaya kita tidak salah. Wah, pendetaku ngajar. Enggak, Bapak Ibu, Daud istrinya berapa? 8. Ya, oke Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah selesai. Tapi yang menjadi permasalahan adalah tentang hak kesulungannya nggak selesai itu. Disinilah kemudian muncul kemarahan yang luar biasa. Aku bunuh adikku. Nanti kalau bapakku mati, masa-masa perkabungan sudah selesai. Ya. Ada masa-masa perkabungan, tradisi orang Yahudi itu 40 hari lamanya mereka berkabung. Ya. Mereka berkabung. Kalau nanti ini masa-masa perkabungan sudah selesai, aku bunuh adikku. Dari pokok masalah ini berubah menjadi tangisan. Kejadian 27 ayat 38. Kejadian 27 ayat yang ke-38, kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Dari kecerobohan muncul masalah. Dari masalah muncul tangisan. Tangisan yang disebabkan karena kecerobohan. Kecerobohan itu menimbulkan masalah. Yang tadinya dia anggap enteng, ternyata itu masalah besar.
Jadi Bapak Ibu, hati-hati di sini. Kita hidup menjadi orang Kristen, hati-hati banget. Jangan sampai itu menjadi pokok masalah dan kemudian membuat kita menangis. Ayat 38 dikatakan tadi, kata Esau kepadanya, hanya berkat yang satu itukah yang ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Dari tangisan kemudian muncul menjadi geram dan marah. Ayat 44 sampai 45 dari kejadian yang sama, 27. Kejadian 27 ayat 44 sampai dengan 45. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan dia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari saja? Ribka tahu. Ribka ibunya tahu. Kakaknya Esau geram. Kakaknya Esau marah. Kakaknya Esau punya kebencian. Dan kemudian dia sampaikan kepada Yakub, anaknya yang dikasihi. Jadi dua pribadi ini, Iskak mengasihi Esau, Ribka ibunya mengasihi Yakub. Dan kemudian dia berkata di dalam ayat 44, dan tinggallah padanya, kamu pergi saja ke Laban, ke Haran sana, kamu pergi ke sana sampai surut kegeraman kakakmu. Dari kegeraman ini kemudian muncul dendam kesumat, Bapak Ibu. Dimulai dari mana Bapak Ibu? Kecerobohan yang sepele. Hak kesulungan untuk apa sih? Udahlah sini, bentar lagi aku mati juga. Aku mati, ngapain? Apa pentingnya hak kesulungan? Ternyata kemudian muncul tangisan. Dari tangisan muncul menjadi geram dan marah. Dari geram dan marah sampai dendam kesumat. Ayat 41, tolong baca. Kejadian 27 ayat yang ke-41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Dendam. Muncul dendam. Ini yang sering diungkapkan Bapak Ibu tentang pribadi Esau. Tapi sore hari ini kita belajar tentang hal yang baik, tentang hal yang mungkin tidak terjadi dalam hidup kita, bahkan mungkin kita bisa kalah dengan sosok pribadi Esau yang tadi saya katakan dengan hal-hal yang buruknya. Dia orang ceroboh, dia orang dendam, dia orang pemarah, dia punya dendam kesumat. Hari-hari perkabungan ayahku begitu lewat, aku bunuh kamu. Pertanyaannya Bapak, benarkah Esau dendam kesumat? Ternyata ada titik balik. Ada titik balik yang membuat dendam kesumat sang pemburu Esau ini menjadi titik balik dari seorang yang geram, seorang yang marah, seorang yang punya dendam kesumat seperti yang tadi dikatakan dalam Kejadian 27 ayat 41. Maaf Bapak Ibu ya, mungkin kita kalah dengan Esau. Saya menemukan, saya melayani jemaat sejak tahun 95 Bapak Ibu ya. Ada seorang yang sampai berkata, sampai mati aku tidak mau. Aku benci dia. Seorang wanita, seorang ibu yang sudah berumur tua 80 tahun, untung dia bisa mengampuni sebelum hari kematiannya. Ini betul Bapak. Dia datang kepada saya. Dia ungkapkan sesuatu rahasia yang betul-betul sama sekali tidak ada jemaat yang satupun yang tahu tentang diri dia. Dan dia katakan kepada saya,
Mungkin dia risau, ya, karena hari kematiannya sudah dekat. Tapi kemudian dia katakan, Pak Pendeta, bantu doa saya. Ada apa tante? Sampai dengan sekarang saya belum bisa mengampuni suami saya. Dia punya kemarahan. Dan kemudian saya doakan dan dia mengalami kelepasan Bapak Ibu. Singkat cerita enggak begitu lama kemudian dia dipanggil Tuhan. Titik balik dari esok. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sampai dengan sekarang aku enggak bisa ngampuni. Sudah terlalu luka hatiku. Wah. Dendam kesumat. Tapi dari Esau ini luar biasa. Esau melihat Iskak memberkati Yakub. Itu berkat Kejadian 28. Tolong baca ayat 1. Ya. Ini baik Bapak Ibu ya. Kita belajar sungguh-sungguh baik. Supaya kita mengalami harus lebih dari Esau. Harus lebih dari Esau. Kejadian 28 ayat yang ke-1. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia, serta memesankan kepadanya katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Ya, tadi kan marah kan? Kemudian ibunya, kamu pergi aja. Ketika dia mau pergi, Iskak ini kemudian memberkati. Ini bukan berkat hak sulungnya, hak sulung sudah diterima. Ya, kemudian dia lihat adiknya mau pergi. Begitu adiknya mau pergi diberkati sama Iskak. Yakub mau pergi diberkati. Dengan pesan jangan mengambil istri dari perempuan Kanaan ya. Diberkati, dia lihat berkat itu. Jadi ini adalah berkat umum, bukan berkat hak kesulungan. Sudah diterima itu. Ayat 6 sampai 9. Kejadian 28 ayat 6 sampai dengan 9. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, anak Nebayot. Dia sadar. Dia sadar. Yang saya maksud Bapak Ibu Saudaraku, kesadaran ini jarang kita punya. Kalau kita sudah marah, kita membiarkan kemarahan itu menguasai kita tanpa kita memberikan kesempatan kesadaran kita untuk kita titik balik untuk punya hati. Ya, dia kemudian sadar di sini, menyadari kesalahan dalam pernikahan. Titik balik dendam kesumat, ini yang perlu kita renungkan Bapak Ibu. Tadi kan dikatakan, hari-hari perkabungan ayahku akan berakhir dan aku bunuh dia. Apakah titik balik dendam kesumat ini karena dia adalah saudara kembar dari Esau? Maaf Bapak Ibu ya. Jadi pola kerja saya di dalam mungkin bisa untuk saya itu nganalisa ya. Mengulang-ulang analisa balik, kemudian dari sisi psikologi saya akan pelajari juga. Tidak hanya sekedar saya teks teologi saja ya, tapi kemudian saya berpikir, apakah karena dia saudara kembar, maka tidak jadi dia membunuh? Ya. Kita lanjutkan analisa ini ya. Jadi bisa jadi Bapak Ibu punya analisa yang lain ya, enggak apa-apa Bapak Ibu ya. Tapi satu pelajaran penting, jangan biarkan dendam kesumat itu menguasai kita. Apapun persoalan Bapak Ibu, apapun luka batin Bapak Ibu yang alami, aku enggak bisa Pak Pendeta.
Enak aja Pak Pendeta ngomong, loh saya juga punya luka batin kok. Saya punya luka batin Bapak Ibu. Tapi tidak saya biarkan luka batin itu menguasai saya. Saya harus titik balik. Membalikkan dendam menjadi kasih. Apakah bisa Esau yang tadi berkata berkobar-kobar sampai menangis begitu jakru loh. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dia bukan nangis biasa. Dia menangis jakru sampai menyesali, betul-betul menyesali. Itu jakru. Dan sampai dia katakan, aku bunuh adik. Apakah gara-gara dia saudara kembar, maka dia bisa mengubah dendam itu menjadi kasih? Kita pelajari. Dendam, marah, dan niat Esau untuk membunuh Yakub akhirnya batal. Mungkinkah rasa dendam itu hilang oleh karena perpisahan selama 40 tahun lamanya? 40 tahun loh Bapak Ibu. Ya nggak ketemu, 40 tahun lamanya. Kalau Bapak Ibu hitung ya, 40 tahun lamanya. Dia 7 tahun bekerja untuk mendapatkan Ribka. Begitu tradisi pada saat itu kan, ini kawin kemudian pakai telepung ya. Nggak tahu ini. Ya, pakai telepung kemudian dia. Oh Lea. Dia untuk mendapatkan Ribka kan. Tapi yang dia dapatkan Lea. Dia kan senengnya sama Ribka. Begitu dibuka, lah kok Lea? Kemudian Laban berkata, oh ya Rea dan Rakel ya, saya sering kebalik dengan, jadi itu ibunya Ribka dengan Rakel. Jadi untuk mendapatkan Rakel, begitu dibalik loh kok Lea. Akhirnya kemudian Laban berkata, tradisinya nggak gitu, Rakel ini adiknya, kamu harus kawin dengan kakaknya. Kalau kamu pingin adiknya, kamu kerja juga 7 tahun lamanya. Kerjalah dia 7 tahun. Berarti berapa? 14. Setelah itu kemudian dapatkan Rakel. 14 tahun lamanya dapatkan Rakel. Oke ya. Kemudian dia bekerja. Pisah dengan Laban. 20 tahun lamanya pisah. Berapa? Jadi sekitar 40 tahun lamanya dia terpisah dari kakaknya ini, ya. Sehingga perpisahan ini mengubah hatinya dari dendam itu menjadi kasih yang betul-betul kalau kita baca, aduh luar biasa ini. Ya, luar biasa ini si Esau ini. Jadi mungkinkah rasa dendam itu hilang oleh karena perpisahan selama 40 tahun lamanya? Atau mungkin juga doa Yakub yang dijawab oleh Tuhan. Ya, saya gabungkan Bapak Ibu ya. Sebab kalau secara psikologis ya. Kalau saudara kembar, walaupun itu berbeda, yang satu berbulu, yang satu licin, tapi dia saudara kembar itu beda dengan saudara biasa. Hubungan emosional itu jauh lebih kuat. Walaupun tadi saya katakan Yakub dengan cerdik menipu. Ya. Tapi muncul niat yang mengubah segala-galanya menjadi hal yang baik, di mana Esau punya kasih yang begitu besar. Dia terima segala sesuatu itu, dia terima kehilangan hak kesulungannya itu dia terima loh. Dia sudah tidak memperhitungkan hak kesulungannya. Dan terbukti dia bekerja lebih keras dan kemudian dia diberkati sampai adiknya mau nyuap. Ini ceritanya Bapak Ibu ya. Karena takutnya kepada Esau, setelah dia 14 tahun ya, 7 tahun dan kemudian 20 tahun meninggalkan Laban, dia hidup sendiri mandiri 20 tahun ya. Jadi hampir sekitar 40 tahun dia terpisah dari si Esau. Dia punya kerinduan untuk kembali kepada ayahnya, kepada kampungnya. Ya, kepada di sana.
Di dalam perjalanan itu kemudian dia takut untuk ketemu dengan Esau. Doa sebagai hal yang dapat dilakukan ketika segala sesuatu itu tidak mungkin. Bagi Yakub, udah nggak ada jalan lagi nih. Kejadian 32 ayat 9 sampai dengan 11. Kejadian 32 ayat 9 sampai dengan 11. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya." Takut. Seperti nggak ada jalan, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu dan saudaraku, ketika segala sesuatu itu tidak mungkin, menurut kita nggak mungkin, masih ada jalan yang bisa kita lakukan. Ya, apa itu Bapak Ibu? Doa. Jangan anggap rendah, anggap enteng doa. Amin. Ketika segala sesuatu kita anggap jalan itu buntu, Esau menakutkan. Aku dibunuh ini sebentar lagi oleh Esau. Yakub mengambil posisi, aku tahu apa yang harus aku kerjakan. Dan dia kemudian menghadap Allah, dan kemudian dia berkata kepada Allah di dalam ayat 9 sampai dengan 11 dari Kejadian 32 ini. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Engkau berbuat baik kepadaku. Jangan jauh dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Saat persoalan hidup dan saat jalan itu buntu, masih ada jalan yang harus kita lakukan, yaitu berdoa kepada Allah. Ini pelajaran baik. Apakah karena 2 hal ini, dia adalah saudara kembar, atau karena doa dari Yakub ini sehingga mengubah Esau yang dendam, yang marah, yang punya niat mau membunuh itu menjadi kasih yang begitu indah. Dari niat membunuh menjadi pelukan kasih. Kejadian 33 ayat 1 sampai dengan ke-5. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kejadian 33 ayat 1 sampai dengan 5. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Stop. Ketika dia tahu karena dia mengutus utusannya, kamu coba temui kakakku Esau di sana. Ya. Kemudian utusannya itu kemudian lari memberitahukan Esau dengan 400 orang. Waduh, takut dia. Lanjut. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini." Amin. Endingnya dirubah. Dari ending kemarahan, dari rencana membunuh menjadi pelukan kasih.
ketakutan Yakub berubah total. Bayangkan Bapak Ibu, ketika tahu di situ ada Esau, dia kemudian berlutut coba datang lagi. Dia bawa korban ini loh untuk kakak, supaya nggak marah, supaya tidak membunuh. Apa kata Esau? Nggak usah, aku udah punya lebih dari ini. Aku diberkati Tuhan, saya punya lebih banyak lagi. Tapi tolong terima. Akhirnya diterima persembahan itu Bapak Ibu. Adakah di antara kita yang punya hati, yang menyadari keadaan ini ya? Esau dirubahkan Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saya di bagian akhir ini mengesampingkan faktor saudara kembar. Oke ya, saya mengesampingkan faktor saudara kembar. Karena dia saudara kembar, maka Esau berubah. Saya kesampingkan terlebih dulu. Rasa kangen 40 tahun lamanya dia nggak ketemu, ketika bertemu mengubah hati Esau. Tapi yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada sore hari ini, doa mengubah segala-galanya. Jangan anggap rendah doa. Yakub mengambil bagian yang terbaik ketika dia tahu jalan buntu. Tapi doa mengubah segala-galanya itu. Kalau sudah dendam, kalau sudah marah, bisa jadi status saudara kembar itu tidak peduli. Peduli amat. Sama dengan saudara kandung. Betul ya? Ada di antara Bapak Ibu marah dengan saudara kandung, kemudian tanpa mempedulikan, oh dia saudaraku, aku gak peduli dia saudara kok. Aku gak peduli istri kok, aku gak peduli suami, aku gak peduli. Bisa jadi faktor itu. Tapi doa bisa mengubah segalanya. Ketika Yakub berdoa, Bapa, aku takut. Aku takut Bapak. Dia membunuh. Maka sesuatu hal yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lewat doa. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, kita melihat Esau dan kasihnya ini, persembahan Yakub untuk mendapatkan kasih Esau. Ayat 8 sampai dengan 9 dari Kejadian 33. Kejadian 33 ayat 8 sampai dengan 9. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Ya, kata-kata yang begitu indah Bapak Ibu. Ya, kata-kata dari Yakub yang penuh dengan ketakutan. Tapi dijawab oleh sosok pribadi Esau yang kita kenal. Ya, pasti dalam pikiran kita kan selalu pikiran Esau ya Bapak Ibu. Kalau dengar khotbah Esau, wah, satu keadaan Yakub masuk surga, Esau masuk neraka. Tapi hari ini enggak. Esau mendapatkan bagian yang terbaik. Amin. Karena dia menyadari kesalahan itu. Kadang kita kalah dengan Esau karena kita tidak sadar akan kesalahan kita dan terus membiarkan dendam kesumat itu menguasai kita. Terus kita kemudian ketika kita jalan buntu, kita sudah tahu, kita punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang dahsyat, tapi justru jauh dari Tuhan. Tapi coba lihat, Yakub dia mengambil bagian dari itu. Ya, jadi ada dua pelajaran. Esau itu menyadari kesalahannya. Yakub, kita belajar dari sosok Yakub yang dalam ketakutan itu, dia datang kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang dalam ketakutan menghadapi kehidupan ini, kita punya Tuhan yang begitu hebat. Ya, Esau kemudian berkata dengan kata-kata yang begitu indah sebagai penutup dari khotbah saya ini. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Aku punya banyak adikku.
Tidak ada kata-kata lagi, aku bunuh engkau. Esau, sosok kakak yang penuh dengan kasih. Dia ubah dendam kesumat itu dengan kasih yang begitu mesra. Dia peluk leher adiknya itu. Kemudian dia bertangis-tangisan. Dia sudah tidak ingat lagi niat jahatnya untuk membunuh adiknya itu. Walaupun dia dirugikan. Tapi doa yang dinaikkan oleh Yakub mengubah segala-galanya. Tuhan memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Bapa, Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah ini. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang di dalam damai sejahtera, kami pulang di dalam berkat-berkat kasih kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang sangat kasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan, dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami ya Tuhan, dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Urapilah hamba-Mu Tuhan. Dan ketika hamba-Mu ini mendoakan, mengarahkan tangan untuk memberikan berkat bagi anak-anak-Mu, baik yang beribadah online maupun yang beribadah di tempat ini Tuhan, Engkau memberkati dalam usaha pekerjaannya, Engkau memberkati di dalam keluarganya, Engkau memberkati di dalam kehidupannya Tuhan. Dimanapun mereka berada, ada di dalam kuasa Engkau Tuhan. Kau jauhkan dari segala mara bahaya, Kau jauhkan dari segala sakit penyakit, Kau jauhkan dari segala tipu daya iblis. Kau kuasai dengan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih ya Bapa, yang sakit Kau sembuhkan, yang dalam pergumulan Engkau berikan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum Tuhan.